Konnichiwa minasan halo semuanya. Konten segmen episode 1 kali ini kita akan membahas tentang anime yang lagi banyak dibicarakan, yaitu Oshinoko. Yang banyak orang bilang animenya bagus banget. Dan video kali ini adalah pendapat gue setelah nonton episode 1 anime Oshinoko. Sebelum mulai, gue mau disclaimer kalau gue belum pernah baca manganya sama sekali, dan gue benar-benar cuma nonton animenya aja. Dan semua yang gue bahas di sini benar-benar pure cuma pendapat gue aja. Gue yakin dari kalian pasti sudah tahu sinopsis atau cerita dari Oshinoko. Jadi kayaknya gue gak perlu jelasin ulang lagi ya. Di awal animenya mulai, grafis yang gue lihat masihlah grafis anime bagus pada umumnya di tahun-tahun ini. Tapi pas kemunculan Hoshino Ai, grafis animenya mulai memiliki kesan yang berbeda menurut gue. Dan yang bikin gue kaget di awal animenya, umur Ai yang masihlah 16 tahun tapi sudah memikirkan ingin memiliki sebuah anak dan keluarga. Bagi gue, pemikiran Ai yang ingin memiliki anak sudah benar-benar gila. Dan mengingat umurnya yang masih 16 tahun, hanya membuat gue kasihan ke Ai. Tapi, melihat seberapa senangnya Ai ketika memiliki anak itu, bikin gue bisa menerima kalau di umurnya yang masih muda, dia sudah punya anak. Dan ketika ada orang misterius yang tiba-tiba bertanya tentang Ai yang berada di rumah sakit, gue heran gitu. Kenapa tuh dokter malah nanya kenapa bisa tahu informasi itu? Yang seharusnya menurut gue, kan bisa dibilang aja kalau nggak tahu atau tetap dirahasiain gitu. Percuma aja kalau udah disembunyiin informasinya, kalau pas ditanya malah bilang kok tahu, kan goblok. Cuma karena momen itu bisa masuk ke momen dimana Ai terbunuh karena fan-fanatiknya yang sampah itu. Dan satu lagi pas di dokter dan pasien yang berinkarnasi jadi anak dari Hoshino Ai. Gue merasa aneh kalau ada bayi yang bisa ngomong selancar itu. Dan sebelum bocil kematian bersabda, kenapa orang di sekitarnya nggak ada yang sadar anjir. Tapi setelah bocil kematian sudah bersabda, baru orang-orang sekitar sadar kalau nih bayi bisa ngomong gitu. What the fuck? Dari kemarin ngapain aja coba? Tapi penggambaran atau visualisasi di anime ini benar-benar niat banget dibuatnya. Dan semua konsep yang diberikan benar-benar keren bagi gue. Seperti saat Ai tampil baik di drama atau di panggung. Tidak ada 3D-nya sama sekali. Ketika Hoshino Ai terbunuh, gue kira ini bakal jadi scene dimana bakal bikin gue kena mental dan males nontonnya gitu. Tapi setelah gue nonton, scene ini dibuat dengan sangat-sangat indah dengan beberapa visual yang cantik, dan adegan Ai mati memang membuat gue kecewa, tapi masih bisa gue terima gitu. Dan mungkin karena itu adegan dimana Ai mati ditunjukkan di episode 1 daripada di episode 2 atau 3-nya. Cerita dari dunia entertainment di Oshinoko juga relate banget bagi gue, dari sang pemeran seperti Ai maupun orang-orang yang bekerja bersamanya, seperti kru dan lain-lain. Dari pengalaman gue, pas gue nonton cuma bisa bilang gokil. Ini cerita benar-benar relate dengan aslinya. Dan beberapa detail yang gue perhatiin, seperti mata Ai yang hitam sebelum ia menjadi idol, dan beberapa masalah pada dirinya, lalu berubah menjadi sangat berwarna ketika dia mulai tertarik dengan dunia idol yang ditawarkan. Dan itu juga terjadi ke anaknya, yang cewek si Ruby. Dimana karena efek ingatan kehidupan masa lalunya membuat dia tidak pede untuk dance. Saat itu matanya masih ada satu bintang yang berwarna. Namun setelah dia bisa dancing, matanya mulai berubah menjadi sangat indah di mana ada bintang-bintang kecil di mata kanan dan kirinya. Namun hal berbeda berlaku ke Aqua di mana matanya mulai berubah menjadi hitam seperti ibunya dulu sebelum menjadi idol. Mungkin karena dendamnya. Dan detail lain kayak ceritanya mulai ketebak kalau pelaku utama yang merencanakan pembunuhan Hoshino Ai adalah ayah kandungnya. Karena menurut gue, orang satu-satunya yang tahu informasi yang seharusnya sudah sangat-sangat dirahasiakan, ya cuma ayah kandungnya aja. Dan pas akhir animenya, gue senang karena dugaan gue benar. Aqua berpikir seperti itu dan dendam kepada sang ayahnya. Pas mulai akhir episode 1-nya sih, benar-benar kerasa banget feel sedihnya. Tapi gue juga ngerasa feel dendam dari si Aqua karena visualisasinya yang benar-benar dapet banget. Tapi yang jadi pertanyaan gue, apakah yang dendam cuma aku aja atau Ruby juga tahu dan memiliki dendam yang sama? Ya, itu aja pembahasan kita kali ini setelah gue nonton episode 1 dari anime Oshinoko. Yang menurut gue, enggak overrated dan emang bener-bener bagus. Yang bikin lu gak bakal kecewa menurut gue. Dan itu aja dari gue, sampai jumpa di video berikutnya, and bye.